Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mulai, kita berdoa dulu. Silakan Fatur pimpin doanya. Belum mulai pelajaran, kita berdoa untuk percaya nama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Semoga apa yang kita doa ya, yang kita panjatkan doanya hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan ya, sehingga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa terserap dengan baik ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang berhalangan? Widi hadir ya. Zahwa, Aulia, Davina. Baik, sekarang Ibu mau mengingatkan dulu. Kita lihat dulu pembelajaran minggu lalu. Masih ingat nggak? Ya. Beberapa minggu yang lalu sebelum kita ulangan harian, ya, ada materi yang sudah Ibu bahas juga tentang mikroba. Ada yang bisa jawab tentang apa kira-kira? Ya, Davina? Pemeriksaan salmonella. Ya, salmonella itu jenis mikroba apa? Bakteri atau fungi? Ada yang? Bakteri, ya. Mengapa pemeriksaan salmonella perlu dilakukan? Ya, Latifah. Nah, jadi gunanya pemeriksaan salmonella itu dilakukan adalah untuk mengetahui ya, apakah suatu produk itu layak untuk dikonsumsi atau tidak. Ya, itu sangat penting dilakukan, mengingat ya, banyak sekali sekarang bahan makanan, terutama yang kemasan itu kadang-kadang memiliki kandungan mikroba yang tidak kita sadari berada di atas ambang batas. Ya, nah itu tujuan dilakukannya pemeriksaan salmonella. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, ya, apakah ada mikroba lain, bakteri lain selain salmonella yang bisa mengkontaminasi bahan pangan? Ya, coba Zahwa. E. coli, ya, E. coli. Ya, oke. Jadi minggu lalu kita belajar tentang salmonella, tentang pemeriksaannya. Hari ini Ibu kaitkan antara salmonella dengan E. coli. Ya, artinya bahwa salmonella itu harus dicek juga pada bahan pangan. E. coli juga harus kita waspadai ada di bahan pangan yang kita konsumsi. Nah, untuk mengetahui itu kira-kira kita butuh metode nggak? Butuh metode apa yang kita pakai? Nah, yang Bu akan sampaikan hari ini adalah metode MPN. Ya, atau APM, angka paling mungkin. Apa itu metode MPN? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya ada 3. Ya, yang pertama melalui video pembelajaran, kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan prinsip metode MPN dengan baik. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya sama seperti yang lalu-lalu, Ibu adakan penilaian ulangan harian. Bisa kuis, bisa ulangan harian. Itu untuk nilai pengetahuannya. Untuk nilai keterampilannya, Ibu akan mengambil nilai dari proses diskusi. Itu satu. Yang kedua dari presentasi. Ya, kemudian nanti yang ketiga dari pengumpulan tugas dari LKPD kah atau dari tugas dari materi ajar atau modul. Sama seperti salmonella kemarin Ibu udah sampaikan, setelah belajar ini apa sih yang membuat kita lebih peduli? Peduli tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang kebersihan makanan yang kita konsumsi, ya. Jadi itu yang akan Ibu Ibu harapkan tercapai dari pembelajaran Ibu ini.
paling tidak di diri kalian itu sudah termotivasi, oh iya, saya mau jajan yang lebih sehat. Yang mau ditanyakan untuk tujuan pembelajaran, penilaian? Ya, oke, kalau tidak kita bisa masuk ke pembelajarannya ya. Oke, Ibu minta tolong perhatikan video berikut ini, karena video ini nanti akan menjadi awal kalian akan menemukan permasalahan atau materi yang akan kita kaji lebih lanjut. Ya, kalau bisa Ibu jelaskan ini video pembelajarannya ini, linknya ya. Silahkan dibuka masing-masing. Ya, kalau secara secara tidak langsungnya Ibu jelaskan video ini membahas tentang E. coli. Ya, bagaimana E. coli ini bisa mengkontaminasi makanan, ya, kemudian mengkontaminasi air, sehingga apa yang kita konsumsi itu menjadi racun, ya, jadi otomatis akan memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya Ibu minta nanti kita berkelompok berdiskusi, ya, mencari masalahnya, kemudian mencari data untuk menyelesaikan masalah. Ini dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan. Duduk per kelompok, ya, kerjakan secara per kelompok dan nanti dipresentasikan. Berkelompok dulu. Yuk. Kelompok 1 siapa? Ini dia. Ini LKPD-nya, ya. Oke. Nah, udah. Oke, silakan. Ibu beri waktu sekitar 15 menit cukup ya. Nah. Boleh dilihat-lihat lagi linknya. Buka lagi linknya. Sudah selesai, sudah dituliskan di LKPD. Kita masuk fase yang berikutnya. Harus mengumpulkan data untuk apa? Mencari informasi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi di kegiatan yang A. Ya, jadi masalah yang 5 tadi kalian carilah informasi yang bisa menjawab itu. Nah, untuk tahap yang pengumpulan data bisa sekalian dilanjutkan dengan tahap yang D, tentang pengolahan data. Jadi jawabannya sudah langsung bisa kalian jawab di bagian LKPD di sini. Ya, tulis soalnya, tulis jawabannya apa. Ya. Saling berdiskusi, jangan masing-masing. Kalau sudah, setelah diolah datanya, coba cek kembali, verifikasi kembali, betul nggak apa yang sudah kalian dapat itu sesuai dengan jawabannya. Diskusikan kembali. Oke, kira-kira sudah ya nak? Kalau sudah selesai, coba perhatikan semuanya. Udah, waktu untuk pengolahan data dan verifikasi sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menampilkan hasil yang sudah kalian diskusikan. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, apa penyebab air atau bahan pangan mengandung E. coli? Berikan aplaus untuk kawannya dulu. Ya. Baik, yang Ibu apakan mereka lebih menambahkan 2 masalah. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana cara menentukan suatu bahan pangan terkontaminasi E. coli? Caranya untuk menentukan suatu bahan pangan terkontaminasi E. coli dilakukan dengan
pengujian secara kuantitatif dan kualitatif. Dah, beri aplaus dulu untuk temannya. Ya, terima kasih. Silahkan. Ditutup dulu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok ketiga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah yang sudah kami dapatkan. Di sini kami mendapatkan 6 identifikasi masalah yang akan diedukasikan dari ini. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kawannya. Ya, oke, silakan duduk. Nah, untuk tahap berikutnya setelah selesai presentasi ada tahap terakhir itu namanya generalisasi. Itu adalah penarikan kesimpulan. Coba lihat kembali di LKPD-nya. Ada penarikan kesimpulan. Nah, itu apa? Silakan nanti dituliskan kesimpulan yang diperoleh dari inti masalah yang kalian dapat. Nanti tulis kesimpulannya di sana. Ya, silakan nanti dilengkapi itu. Ya, kita ke kesimpulan terakhir. Jadi dari bagian akhir pembelajaran hari ini kita harus menarik kesimpulan. Ya, dari awal mulai dari masalahnya, dari ada orientasi masalah sampai identifikasi masalah sampai pengolahan data, tentu harus kita ambil kesimpulan untuk hari ini. Ya. Coba kita tarik dulu kesimpulannya, ya. Yang pertama ada yang bisa ngasih pendapat, ya, Mania, silakan. Kesimpulan pertama kita dengarkan. Keberadaan kualitas data makanan menunjukkan bahwa kondisi sanitasi lingkungan tersebut sangat buruk. Ya, jadi selanjutnya untuk mengevaluasi, Ibu minta tolong semua disimpan bukunya. Ibu adakan evaluasi sebentar aja. Ya, silakan dulu ditutup LKPD-nya, nanti terakhir baru Ibu kumpul. Ya. Simpan, Ibu adakan evaluasi. Silahkan dijawab, ya. Mbak, fokus dulu ke depan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa ada perbedaan dengan pembelajaran Ibu sebelumnya? Ada, ya. Mungkin sebelumnya Ibu lebih ke pusatnya ke Ibu, ya. Semuanya dari Ibu. Nah, sekarang Ibu maunya pusatnya tentu ke peserta didik, ya. Makanya kita coba menjalankan pembelajaran seperti ini. Nah, kira-kira berbeda pasti. Kemudian apa lagi? Untuk itu Ibu perlu refleksi. Ibu minta kalian sampaikan apa kesannya. Ya, silahkan ditulis di lembar refleksi Ibu. Sampaikan apa adanya. Nah, sekarang Ibu ingatkan dulu untuk di akhir-akhir pertemuan ini penugasannya. Ingat, ada di materi ajar Ibu, ya. Untuk tugas 1 tolong dibuat, kerjakan saja di double folio. Kapan dikumpul? Dikumpulnya minggu depan, ya. Jadi tolong dibawa tugas pada materi ajar tugas 1. Ya, itu ada sekitar 8 soal, tolong nanti dikerjakan di double folio. Kapan dikumpulkan? Minggu depan, ya. Nah, itu untuk penugasan. Nah, untuk minggu depan apalagi materinya? Apakah berbeda? Ya, masih sama, masih sama-sama E. coli. Kalau tadi tujuan pembelajarannya ada 3, yang minggu depan, dengarkan dulu, minggu depan yang akan kita bahas adalah aplikasinya. Jadi bagaimana kita melihat perhitungan MPN ini pada contoh studi kasusnya. Jadi menerapkannya ini pada contoh studi kasus, biasanya Ibu mengambilnya dari kajian literatur berupa jurnal. Baik, untuk bagian akhir, ya. Nah, ini Ibu coba kasih sesuatu, ya, agar ada apa namanya? Agar ada perbedaan, ya. Tadinya mau Ibu belikan 10, ya, tapi untuk pertama ini nggak usah lah banyak-banyak, ya. Ya, berdasarkan dari identifikasi masalahnya. Dari yang Ibu apa namanya? Ibu apa kan tadi berapa? 5 kan? Nah, yang terbanyak siapa yang bisa mengidentifikasi masalah? Kelompok Widi. Ya, dari kelompok Widi. Oke.
Ya, untuk awal ini kita kasih ini dulu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Ya, baik.